Hi, it's Nessie. Beberapa orang memberikan kesaksian bahwa mereka didatangi sekelompok orang berjas hitam tanpa alis dan berkulit pucat setelah mereka meneliti tentang keberadaan alien. Sekelompok orang inilah yang seringkali disebut sebagai Men in Black di dunia nyata. Podcast Misteri Nessie episode kali ini, Misteri Alien dan Man in Black. Paranois, welcome to our first episode pertama dalam podcast Misteri Nessie. Woohoo! Yay! You're with me, aku adalah Nessie Judge. Mungkin kamu tahu aku dari YouTube, atau kalian menemukan podcast ini karena kalian suka misteri. It's okay too. Dan aku ditemani hari ini oleh Rutfi, my co-host. Yes, I'm your co-host. Dan di podcast ini kalian bakal mendengarkan banyak sekali misteri-misteri dan keanehan-anehan dunia dan hal-hal seram yang membuat merinding. Iya, buat merinding. Dan juga kadang-kadang buat kita membuka mata kita dengan dunia yang lebih berbeda ya. Iya, betul banget. Tapi di episode pertama ini nih, kita akan membahas tentang makhluk ekstraterestrial. Ekstraterestrial itu, in other words, adalah aliens. Alien. Jadi Upi sama sekali tidak percaya dengan adanya alien. Nggak. Kenapa tuh? Because it's all a conspiracy. It's aliens. I mean, I give a chance on ghosts, but aliens? Okay. By the way, gue pingin banget ngebahas ini karena recently nih banyak beberapa artikel yang bilang bahwa akhirnya NASA mengumumkan mereka menemukan satu objek yang mereka tidak bisa identify sebagai objek bumi. Lo udah baca kan gue kirimin? Oh iya, yang video tentang apa, mereka menangkap sesuatu. It looks like a dot. To be honest, you guys, kalau misalnya kalian pernah ngeliat ini beredar di Instagram ya, it's a dot. Itu buat titik yang ada di sebuah layar, oke? Dan ini Nessie dan you know half of the world merasa kayak it's a flying saucer, you guys. Itu fix UFO. Anyways, kita hari ini gak akan ngomong aliens karena kita bisa teriak-teriakan kalau kita ngomongin cuma aliens. Tapi specifically Men in Black. Like the movie? Bukan filmnya. Ini adalah sosok misterius yang menginspirasi film Men in Black. Jadi maksudnya ada versi benerannya gitu? Yep. Dan ini adalah misteri yang udah lama banget dipercaya banyak orang. Tapi mereka sama kayak yang di movie gitu. Kan kalau misalnya di film itu tugasnya Men in Black itu kan mencegah supaya orang tahu tentang alien. Jadi supaya mereka, orang tidak tahu tentang aliens. Iya, supaya orang tidak tahu tentang alien. Jadi mereka pakai kacamata hitam terus mulai nyinarin orang-orang itu dan bikin orang lupa gitu. More or less sama. Tapi kalau di dunia nyata nih orang percaya bahwa mereka adalah operatif CIA yang mengontrol eksistensi alien. Jadi adalah. Ini mulainya kapan? Ini asal usulnya banget nih. Misteri ini dari 1947. Jadi udah lama banget ya. Oke. Ceritanya adalah ada satu orang lelaki, anak lelaki dan anjingnya berada di sebuah perahu di Pulau Maury. Itu di Washington State. Oh, oke. Jadi Harold Dahl ini anaknya dan anjing peliharaan mereka lagi dalam sebuah misi conservation. Dan Harold ini lagi ngumpulin kayu bakar. Tiba-tiba dia melihat 6 sosok, jadi like 6 figures di langit yang mirip donat. Dan gak lama kemudian salah satu dari mereka jatuh. Tiba-tiba nih ada besi-besi yang berjatuhan. Dan salah satu besi itu menghantam tangan anaknya si Harold ini. Oh no. Dan anjing mereka. Dan ternyata anjingnya meninggal. Oh no. Dan akhirnya si Harold pun moto nih kapal terbang tersebut. Setelah kejadian ini, Harold melapor kejadian itu ke supervisornya, Fred Chrisman. Oke. Nah, supervisornya itu skeptik. Dia kayak gak percaya sama sekali. Dan dia something like that. Akhirnya Harold bilang nih, sini, saya tunjukin tempatnya. Dan ternyata bener, ada si
UFO itu. Kayak dia ada di situ tuh. Kalau misalkan katanya ya. Jadi si Harold ini bisa mendapatkan physical evidence. Betul. Saksi hidup si anak sama supervisornya. Dan kita masih pikir nggak ada alien karena keesokan harinya Harold tuh didatengin sama 3 orang. Oke. Yang pakai jas hitam, kacamata hitam, mereka botak dan sangat pucat. So jadi ini si Man in Black. Betul. Ya, but nggak aneh dong kalau misalnya datangin sama orang pakai jas hitam. Mungkin itu kayak it's their uniform. Karena mereka ketika datang itu, mereka udah tahu kejadiannya. Jadi mereka datang ke Harold dan bilang, oke, saya tahu kamu ngelihat ada 6 donat di angkasa. Why do you say donut? Beneran kan dia ngeliatnya katanya kayak donat. Ada donat di angkasa, 1 jatuh di depan mata kamu, terus anjing kamu mati gitu. Pokoknya diceritain nih sama dia. Terus dia bilang, jangan bilang ini ke siapa-siapa. Kalau kamu berani ngomong sama siapa-siapa tentang kejadian ini, bencana akan mendatangimu. Wow, jadi itu kayak ngancem dong ya? Betul. Jadi Pi, selain Harold Dahl ini, tapi ada juga kasus-kasus lainnya. Jadi Harold Dahl ini yang pertama, tapi ada juga testimoni-testimoni lainnya yang juga punya nih kayak experience sama Man in Black. Salah satunya adalah Dr. Harold Hopkins. Kenapa dua-dua namanya Harold ya? Jadi tadi Harold Dahl, yang ini Harold Hopkins. Anyway, jadi ini orang beda ya. Si Dr. Harold Hopkins ini adalah seorang konsultan UFO untuk sebuah kejadian di Maine. Di tahun 1976. Jadi ini selangnya lumayan ya. Iya, jauh banget ya. Tapi dulunya namanya Harold ya? Dulunya namanya Harold. Jadi suatu malam Dr. Harold ini menerima sebuah telepon. Telepon ini ngaku bahwa dia adalah seorang aktivis dari komunitas UFO. Dan si Dr. Harold bilang kayak, oh yaudah datang aja. Kalau misalkan mau cerita-cerita, mau dengar testimoni saya, boleh datang aja ke rumah saya. Dan hanya dengan hitungan menit, tiba-tiba ada bel, titit gitu. Oh damn. Di rumahnya dia. Jadi si laki-laki berjas ini masuk ke rumahnya dan langsung menginterogasi si dokter tentang semua risetnya. Jadi si dokter ini kan sedang meriset dan dia adalah seorang konsultan UFO. Berarti dia mengetahui banyak banget dong kasus-kasus UFO dan dia mempelajari nih. Kayak salah satu kasusnya tuh Bernie Hill. Jadi Bernie Hill ini adalah seorang lelaki yang mengaku dia pernah diculik sama aliens. Jadi si Dr. Harold ini pasti mempelajari segala macam kan. Jadi dari testimoninya si dokter, at some point Man in Black itu bilang, di kantong lo ada 2 koin kan? Dan mestinya dia nggak tahu dong. Dan ternyata bener, di dalam kantongnya tuh ada 2 koin. Si Man in Black bilang, ayo keluarin 1, taruh di tanganmu. Tiba-tiba koin itu jadi shiny gitu, mengkilat gitu ya? Mengkilat, ngeblur dan tiba-tiba hilang. Serius? Ini dari testimoninya si dokter di depan matanya dia. Terus dia nanya, kamu tahu kan tentang kasusnya Bernie Hill? Si orang yang tadi yang bilang bahwa dia diculik aliens. Right. Si dokter pun bilang, iya saya tahu. Terus si Man in Black bilang, si Bernie Hill itu udah gak punya jantung, sama seperti kamu sudah tidak punya koin tadi. Jadi kalau misalkan kamu masih mau hidup tenang, kamu stop semua riset kamu. Oh my god. Jadi sekali lagi dia ngancam. Jadi kayak patternnya sebenarnya mirip ya sama si. Basically. Jadi sebenarnya tuh kalau Man in Black yang di kehidupan nyata tuh mereka nggak bikin orang lupa, tapi kayak ngebungkam kali ya. Kayak you better keep your mouth shut or else, you know. Tapi yang paling menarik kayaknya yang recent times. Karena mungkin kita bisa relate ya. Kalau yang tadi cerita 2 pertama itu kan kayak udah lama banget, udah puluhan tahun yang lalu, kita nggak bisa riset juga, orangnya mungkin sudah tidak ada juga. Nggak kredibel lah ya. Kurang kredibel lah. Tapi di tahun 2002, Dan Aykroyd itu adalah salah satu orang yang dia bikin show gitu loh. Tentang? Television show. Jadi he's pretty famous. Lo bisa cari Dan Aykroyd. Beda-beda. Salah satu yang dia bikin adalah series sci-fi. Jadi science fiction. Dia bikin salah satu series sci-fi itu yang bernama Out There. Jadi Out There ini menceritakan banyak banget cerita-cerita yang topiknya tuh gak jauh-jauh dari UFO. Jadi crop circles tuh apa ya, kayak bentuk atau gambaran yang ada di ladang-ladang apa sih, jagung biasanya ya. Iya, dan orang-orang percaya bahwa itu biasanya
karena UFO abis landing di situ kan. Right. Dan juga ini penculikan aliens. Jadi ini kayak mencakup segala hal lah tentang aliens si out there ini. Suatu hari dia lagi interview Britney Spears nih buat salah satu show-nya dia. Dan waktu break dia tuh keluar. Dia keluar buat nyari angin. Dan ketika dia keluar itu dia ngeliat ada mobil Ford hitam dengan seorang laki-laki menggunakan jas deket mobil itu berdiri aja ngeliatin dia. Oke, tapi kan kalau misalnya kayak gitu buat sekarang nggak terlalu aneh lah, karena kebanyakan supir kan bajunya kayak gitu. Iya, tapi ini orang ini yang aneh tuh dia modelnya kayak tinggi tanpa ekspresi ngeliatin dia dari jauh. Terus si orang ini tidak punya alis. Itu sih salah satu kayak giveaway tentang Men in Black ini. Mereka tidak pernah punya alis, nggak tahu kenapa. Tapi ketika dia ngeliat itu kan si orang ini ngeliatin dia. Terus dia kicep kan, kayak nggak bisa ngomong. Terus dia kayak sempat ngeliat ke tempat lain dan begitu dia lihat lagi udah nggak ada. Hilang. Dan 2 jam setelah dia ngeliat mobil itu hilang, ya kan, dia masih bingung-bingung gitu. Tiba-tiba dia ditelepon sama produser show-nya dia. Dan produser itu bilang bahwa show kita di-cancel. What? We were told not to continue taping and that the show was cancelled and none of them would air. Kita dibilangin untuk stop bikin show ini dan gak ada satu episode pun yang boleh naik. What? Jadi tuh yang diancam tuh bukan si Dan Aykroyd-nya kali ya? Iya. Kayak produsernya maybe. Tapi kayaknya Dan Aykroyd juga ditunjukin aja lah. Kayaknya dia udah cukup tahu kan. Kayaknya kalau misalkan lo bikin show tentang UFO pasti lo pernah baca tentang Men in Black. Right. Jadi si Men in Black itu cukup nunjukin aja I'm here. Dengan menunjukkan dia berdiri dekat mobil Ford hitam itu dan terus hilang. Oh, wow, that's heavy. Oke, tapi yang paling menarik dan paling kayak banget itu adalah satu kasus yang terjadi pada Shane Sovar pada 14 Oktober tahun 2008. Oh, that's really recent ya? Very recent. Jadi berapa, 11 tahun yang lalu? Yeah, around. Dan jadi seorang manajer hotel ya, Shane Sovar, dan satu security guard ngeliat ada UFO. Ada UFO di luar building mereka. Jadi kayak di luar bangunan hotel di mana mereka bekerja. Nah, terus satu grup yang dinamakan Aerial Phenomenon Investigation Team langsung kayak ngecek nih insiden ini apa sih sebenarnya? Apakah benar ada UFO? Dan mereka ditemani 3 saksi lainnya. Didatangi beberapa minggu kemudian sama 2 figur yang sangat-sangat aneh. Dan yang paling menarik, 2 figur abnormal ini ketangkep sama kamera CCTV. Oh my god, finally. Jadi kayak evidence ya ada buktinya. Evidence keras gitu ya. Jadi yang tadinya orang-orang masih kayak, apakah Men in Black bener? Banyak banget orang yang terconvince atau teriyakini sama video CCTV ini. Jadi video CCTV ini kan video CCTV hotel. Dia menangkap ada 2 figur masuk ke hotel dari lobby menuju lobby gitu, dari pintu, dan dibandingkan orang-orang lain yang ada di lobby hotel itu kelihatan bahwa mereka ini jauh size-nya lebih besar. Dua-duanya terlihat identical, hampir tidak ada bedanya. Mukanya pun karena ini CCTV juga tahun 2008 jadi nggak terlalu bagus juga ya, tapi kelihatan lah bahwa ini nggak kayak manusia gitu. Oh, that's weird. Jadi kalau misalkan Paranoise mau coba nih cari, bisa dicari di YouTube, kayak cari aja Men in Black Niagara tahun 2008, mungkin kalian menemukan nih, karena ini sempat viral banget sih videonya. Dan ya, si para staff hotel nih juga bilang bahwa ketika mereka muncul sampai di front desk, di tempatnya resepsionis, mereka nggak ngomong apa-apa, cuman ngelihat mereka, tapi para resepsionis merasa kayak orang 2 ini bisa baca pikiran mereka. What? Jadi mereka cuma datang, tak, terus ngeliatin. Iya, berdiri di depan mereka, terus cabut lagi gitu. Dan cabut lagi. What? Kalau misalnya dari kasus-kasus sebelumnya kita udah omongin tuh pasti mereka ada threat-nya ya nggak? Ancamannya. Jadi kan pokoknya kalau lo ngomong lo bakal kena sesuatu gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau di kasus ini ada nggak ancaman itu? Gue rasa ya,
at this point, karena semua orang udah tahu Men in Black itu apa, atau itu mungkin hal yang pertama yang lo temuin ketika abis lo ngeliat UFO. Jadi mereka cukup simply muncul aja, orang-orang udah tahu bahwa itu adalah ancaman. Ya gak sih? Yeah, makes sense. But to be honest, Nasi, gue kalau misalnya ngomongin aliennya aja, gue sih nggak terlalu percaya karena it's aliens. Tapi dunia ini nih, galaksi ini gede banget, Pi. So you're telling me, jadi lo percaya bahwa kita adalah satu-satunya planet yang punya makhluk gitu. Sementara ada jutaan bintang planet yang jauh lebih besar dari bumi. Kalau misalnya kita ngomongin ada makhluk lain di luar dunia kita ya, mereka gak mungkin dong cuma gara-gara manusia yang teknologinya tuh gak seberapa. Mereka yang punya teknologi buat datang ke dunia kita. Apa, are they a threat? Kalau misalnya they are a threat, bukannya lebih baik kita semua tahu adanya alien as a threat? Enggak. Nah ini cara government works. Apalagi kayaknya kalau misalkan kita ngomongin negara-negara yang udah maju ya, mereka selalu mengkontrol yang namanya mass hysteria. Kalau kita ngomongin kayak terorisme, mereka mencoba untuk di awal itu di-push dulu ke bawah, biar orang-orang nggak semua panik. Jadi ketika manusia itu panik, government atau pemerintah tuh nggak bisa ngontrol. Karena kita memikirkan safety kita. Terus kenapa ini cuma terjadi di US? Itu menarik sih. Jadi gue punya daftar laporan tentang orang yang kayak allegedly bilang kalau mereka tuh ngelihat adanya UFO atau Men in Black. Jadi laporan itu udah ada dari sejak 1440 BC. Before Christ. Iya, dari zamannya piramid aja tuh ada yang merasa kalau mereka tuh melihat sesuatu yang datang dari luar angkasa. Betul. And kejadiannya itu tuh nggak cuman di US aja buat melihat ya, kayak dari Italia, dari Asia, Yerusalem, dan lain-lainnya ya. Tapi yang namanya untuk membungkam atau memkompres atau mencegah itu cuma ada di US. Iya, setahu gue. Kalau menurut lo gimana? Tapi emang US kan super powernya dunia kan, negara paling kuat di dunia. Ya, tapi mereka nggak ke negara lain buat ngebungkam orang. Atau kita nggak tahu. Siapa tahu di Sidoarjo gitu ada Men in Black muncul doang, terus orang-orang kayak, halo, mau ngapain Pak? Gak tahu ya. Cuman kalau di sini pun ada sebenarnya crop circle, ada beberapa kayak di Yogyakarta. Mereka percaya bahwa ada satu ladang nih di mana dulu ada UFO, tapi ternyata ladang apa nih? Ladang kayak ladang jagung. Ladang jagung apa ladang padi? Apa nggak ngerti deh. Pokoknya ada satu, tapi itu ternyata bukan. Oh. Cuman ternyata di sini juga ada cerita-cerita itu. Cuman mungkin kita lebih fokus pada hantu-hantu aja kali ya. Oke, but menurut lo MIB ini siapa? Genuinely, gue rasa kalau misalkan MIB ini benar ya, itu mereka a part of government sih. Tapi government yang in correlation sama alien. Jadi mereka sebenarnya aliens, tapi work for the US government. Okay. Jadi alien yang bekerja untuk pemerintah Amerika gitu. Nangkep gue nangkep. Tapi kalau misalnya gue nangkepnya itu kayak si MIB ini adalah hasil eksperimen dari government. Oke. Yang jadi kayak created soldier gitu ya. Iya, soalnya mereka mirip kan, ya kan super identical. Betul sih. Mereka nggak punya alis karena they're genetically created atau biologically created, dan tapi mungkin kita merasa pale. Mereka mirip karena mereka spesies lain, kayak ngerti nggak sih, kayak kalau kita misalkan ngelihat golden retriever kayak mukanya sama semua, atau bahkan orang dari ras lain kayak orang bule mukanya mirip-mirip. Iya sih. Orang Chinese mukanya mirip-mirip gitu. Iya sih. Karena kita nggak ada di dalam mereka aja gitu. Oke. Mungkin. Well, there you go. Tapi kita mau tahu dari Paranoid sih. Apa yang kalian lakukan kalau misalnya ada MIB yang datang ke pintu kalian malam ini setelah kalian mendengarkan ini, mendengarkan riset-riset kita ini? Gimana kalau misalkan ada tiba-tiba orang ngetok, tok 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 tok, tiba-tiba dibuka, pakai jas? Apa yang akan kalian lakukan? Bisa ditulis di komentar. Atau... Tapi gue masih lebih pingin tahu apa menurut kalian MIB ini sih. Iya, apa mereka alien kah? Eksperimen kah? Apakah kalian percaya? Nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi kasih alasan kenapa kalian percaya atau enggak di komen, of course. Jangan lupa untuk menulis masukan buat topik-topik berikutnya yang kalian ingin dengar kita bahas untuk di episode berikutnya.
So kalau gitu kita wrap up dulu ya. Iya. Topik kali ini kayak udah terlalu panjang dan terlalu mind blowing. Iya, kita juga saya agak bingung juga ya penyampaiannya gimana ya. Kepala kita sakit. But yeah, it's Nessie. And this is Lutfi. And we'll see you next time. Bye.